Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1-3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat pujian penghormatan kita. Mari kita Kepadamu Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menyertai, memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengingat akan segala perbuatan Tuhan, dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengambil bagian dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengetahui segala hal yang menghalangi hati dan pikiran kami, Engkau yang jauhkan, dan Engkau kuduskan dan layakkan kami untuk boleh datang di hadirat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kiranya ibadah kami dan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih dan kuasa Tuhan itu begitu nyata di dalam hidup kita. Tuhan itu tidak henti-hentinya memberikan kuasanya dan mukjizatnya dalam hidup setiap kita. Kita sebagai anak-anaknya harus selalu percaya dan taat kepadanya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Haleluya Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita bersyukur dan sujud di hadapannya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanmu, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanmu, beri hormat padanya. Bersama-sama kita pujikan, bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya.
apa yang kita alami saat ini mungkin tidak dapat kita mengerti. Cobaan yang kita alami saat ini, itu semua tidak melebihi kekuatan kita. Tapi hanya satu hal yang perlu kita tanam di dalam hati kita. Kalau semua itu akan indah pada waktunya, biarlah lagu ini yang akan menghantar kita menyambut firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi Jiang. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal kau tanam di hati, hingga semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal kau tanam di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di Minggu Prapaskah ini kami sekali lagi mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang sudah merencanakan segala sesuatu indah pada waktunya, dan Kau telah memberikan hidup-Mu demi untuk keselamatan jiwa kami. Tuhan, kami percaya sekalipun kadangkala kami belum mengerti maksud Tuhan dan rencana Tuhan selalu baik bagi anak-anak-Mu. Engkau yang merancangkan semua, Engkau yang merangkai, merenda segalanya untuk kebaikan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berbicara melalui kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama di minggu ketiga, Minggu Prapaskah ya. Kalau kita melihat lilin
yang di atas panggung ini sudah dipadamkan lilin yang ketiga. Lilin-lilin ini melambangkan minggu-minggu Prapaskah, di mana kita mengingat masa-masa kesengsaraan Kristus. Sampai pada Jumat Agung nanti kita akan memadamkan lilin yang ketujuh yang melambangkan kematian Kristus. Lalu pada hari Paskah, maka lilin yang terbesar, lilin yang di tengah itu akan dinyalakan kembali melambangkan kebangkitan Kristus. Kehidupan yang kembali mewarnai dan memberi pengharapan bagi kita. Kita bersyukur untuk dua hal, kasih pengorbanan Tuhan yang membuat dia rela memberi hidupnya bagi kita, tapi juga kemudian nanti kemenangannya melalui kebangkitannya itu memberi kita pengharapan. Kita adalah umat Tuhan yang sungguh beruntung, sungguh diberkati dengan kasih Tuhan, dengan pengorbanannya dan juga dengan kemenangannya. Amin. Amin. Baik, bersyukur ya untuk minggu-minggu ini kita boleh mengingat kasih Tuhan. Nah saudara, selama minggu Prapaskah ini kita belajar tentang siapakah Kristus dan apa yang menjadi karya perbuatan Kristus dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Minggu-minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Kristus sebagai Sang Firman yang pada mulanya sudah ada, sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Artinya kita tahu bahwa Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia bukan ada mulai sejak hari Natal, bukan. Tapi sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Di sini menunjukkan karya penciptaan melalui firman. Kristus juga bagian dari Allah Tritunggal yang menciptakan segala sesuatu. Nah saudara, kemudian minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana Kristus Sang Firman itu menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang berkuasa. Kalau kita mengingat saudara, kita hidup setiap hari semuanya baik-baik saja, jangan lupa ada firman yang menopang segala sesuatu dan kuasanya. Kalau kita bisa hidup aman, kita bisa hidup tenang, alam semesta ini masih berjalan sebagaimana mestinya, ada firman yang menopangnya. Bukan karena kita yang mengusahakannya, bukan karena kita beruntung, tapi karena karunia Tuhan. Dia yang menopang segala sesuatu sehingga segala ciptaannya masih berjalan sebagaimana yang direncanakan Tuhan, termasuk hidup pribadi kita, persoalan hidup kita ya, pengalaman hidup kita sehari-hari, semuanya itu boleh dipelihara Tuhan karena Tuhan yang menopang dengan firman-Nya. Nah saudara, Sang Firman yang adalah Sang Pencipta itu, dia bukan saja Allah, tapi dia juga sudah datang menjadi manusia. Dia 100% Allah dan dia juga 100% menjadi manusia. Untuk apa? Dia menjadi manusia untuk menjadi serupa dengan kita, supaya dia mengalami apa yang kita alami. Kesulitan, penderitaan dan pencobaan yang kita alami, dia juga alami. Supaya dia bisa menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup menghadapi kehidupan ini. Dan supaya dia bisa mewakili kita sebagai manusia, menerima hukuman Allah karena dosa di atas kayu salib, demi untuk menebus kita. Nah saudara, dalam minggu ini kita akan belajar bagaimana kita belajar dari hidup Yesus sebagai seorang manusia yang juga menghadapi pencobaan, yang juga menghadapi godaan. Ya, bagaimana dia menghadapinya supaya kita boleh menghadapinya itu dengan benar, dengan baik. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11 kita baca bertanggapan. Matius 4 ayat 1 hingga ayat 11 kita baca bertanggapan, saya baca ayat yang ganjil. Ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 11 kita baca bersama. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, di sini dicatat bahwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi di sini ada dua pihak yang bekerja, ya. Ada Roh Kudus, tapi juga ada iblis. Saudara, di dalam satu peristiwa ada dua peran yang berbeda, ya. Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, tapi iblis di sana mencobai dia. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan mengizinkan, Allah Bapa mengizinkan Yesus untuk dibawa ke padang gurun untuk diuji, untuk dipersiapkan, ya, sebelum dia memulai pelayanannya. Tetapi iblis pada kesempatan yang sama menggunakan hal itu untuk mencobai, untuk menjatuhkan iblis supaya menggagalkan rencana Allah. Nah, saudara, kehidupan kita itu seperti itu juga, saudara, ya. Kadangkala Tuhan mengizinkan ujian hidup datang melalui kesulitan, melalui tantangan yang kita hadapi. Dan iblis menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan iman kita, untuk membuat kita tidak mempercayai Tuhan, untuk membuat kita meragukan Tuhan. Nah, saudara, karena itu kita harus melihat kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi tidak selalu harus salah. Tapi bagaimana kita menyikapinya, itulah yang lebih penting, ya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya, firman Tuhan mengatakan ujian terhadap imanmu itu membuat engkau menjadi lebih dewasa. Tapi tentu saja kita harus berhati-hati, ada iblis sana yang mencobai kita dengan maksud untuk menjatuhkan iman kita. Kalau kita salah menanggapinya, maka kita akan ikut rencana iblis untuk menjatuhkan iman kita dan melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita hidup di tengah dunia ini yang masih penuh dengan persoalan, tidak akan pernah habis. Satu datang, satu berlalu, nanti yang baru datang lagi, ya. Nah, saudara, kita masih menghadapi apa yang namanya persoalan dunia. Secara global kita tahu bahwa dunia ini sedang terjadi peperangan di Ukraina yang ya. Tapi kita khawatir, atau banyak orang mengkhawatirkan bahwa ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, ya, yang bisa berdampak kepada masalah ekonomi dan bahkan masalah-masalah lainnya. Saudara, kita berharap bahwa kondisi ekonomi bisa recover, tapi faktanya belum semua orang mengalami, ya. Bahkan beberapa orang yang kehilangan pekerjaan masih belum mendapat pekerjaan. Beberapa orang yang mengalami usahanya yang lesu juga belum pulih kembali. Semua ini menjadi tantangan, menjadi sesuatu yang bisa mencobai manusia, mencobai kita, sehingga bisa membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita mencari jalan pintas, mencari jalan keluar seperti yang dianjurkan oleh iblis, dan lalu kemudian meninggalkan Tuhan, ya. Ada orang yang karena mengalami sakit, saudara, ya, sakit yang cukup lama, sudah berdoa gak sembuh, sudah ke dokter gak sembuh, lalu akhirnya tergoda dengan tawaran teman, pergi ke orang pintar, ya, pergi ke dukun. Lupa bahwa dia adalah anak Tuhan, harusnya menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Bisa terjadi, saudara, ya, ketika godaan datang di tengah pencobaan hidup ini, ya, Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji kita supaya kita menjadi lebih bersandar pada Tuhan. Tapi iblis menawarkan cara lain, lupakan saja Tuhanmu, dan ada orang kemudian mengikuti jalan itu dan jatuh. Saudara, Tuhan Yesus di dalam peristiwa pencobaan di padang gurun ini kita melihat bahwa Tuhan mau mempersiapkan dia, Allah Bapa mempersiapkan Yesus untuk masuk ke dalam pelayanan sebagai Mesias. Sebelumnya dia dipersiapkan melalui doa puasa dan pencobaan di padang gurun ini. Iblis memakai kesempatan ini untuk berusaha menggagalkan. Kalau misalnya Yesus mengikuti anjuran iblis, maka gagallah rencana Allah untuk mengutus Yesus ke tengah dunia ini menjadi Mesias, menjadi anak Allah yang akan menebus dosa dunia. Nah, saudara, bagaimana Yesus mengatasi pencobaan ini? Kita belajar dari apa yang Yesus lakukan sehingga kita juga boleh menghadapi pencobaan ini dengan baik. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa Yesus menghadapi pencobaan ini dengan mempersiapkan dirinya dengan berdoa dan berpuasa, ya. Di ayat 2 di sana dikatakan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Saudara,
tidak pernah terlepas antara berpuasa dan berdoa ya. Ketika di Alkitab dikatakan seorang anak Tuhan ya berpuasa, maka itu maksudnya dia sedang berdoa. Dan karena dia begitu fokus ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia berdoa sambil berpuasa. Saudara, 40 hari 40 malam tentu saja waktu yang sangat panjang. Tapi ini mengajarkan kepada kita betapa Yesus sebagai manusia, sekali lagi sebagai manusia, dia mau mendekatkan dirinya kepada Bapaknya dengan fokus kepada perkara rohani. Saudara, ini bukan soal kuat-kuatan tidak makan ya. Nah, kalau orang yang punya banyak lemak mungkin bisa tahan lebih lama ya. Kalau masalahnya kuat-kuatan. Tapi bukan soal itu. Ini bukan soal siapa lebih kuat tidak makan berapa lama. Tapi ini soal kita mau fokus kepada Tuhan lebih daripada makanan. Lebih daripada hal-hal jasmani. Sehingga kita mau berdoa dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak contoh ya, ketika mereka menghadapi masalah, mereka berpuasa, berdoa, merendahkan diri dan mencari Tuhan. Salah satu contohnya yang kita mungkin pernah dengar yaitu Nehemia. Ketika dia mendengar berita tentang kota Yerusalem yang masih runtuh temboknya, maka apa yang dia lakukan? Dia berpuasa. Berpuasa tanda merendahkan diri, tanda mencari Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan menunjukkan jalan, apa yang harus dilakukan ke depan. Dan Tuhan memberi dia tuntunan sehingga dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia berpuasa, saudara. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus juga berpuasa dengan maksud yang sama, mendekatkan diri kepada Bapaknya. Saudara, memang satu pertanyaan yang muncul, apakah berpuasa 40 hari 40 malam itu mungkin bagi manusia? Ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, ternyata bukan hanya Tuhan Yesus yang melakukan hal itu, tapi Musa dan Elia juga pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Musa melakukannya ketika dia menerima satu firman, dan Elia melakukannya ketika dia berjalan ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam berjalan ya, tidak makan, tidak minum. Artinya secara manusia walaupun ini sesuatu yang luar biasa, yang ajaib, tapi dimungkinkan terjadi. Ketika seseorang mempunyai satu relasi dengan Tuhan yang begitu intens sehingga dia bisa berpuasa sedemikian, dikuatkan oleh Tuhan untuk berpuasa sedemikian lama. Nah, saudara, tentu saja saat ini yang kita mau pelajari bukan berapa lama berpuasa, tapi pentingnya berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan puasa kalau diperlukan. Ya, bukan soal berapa lama, tapi soal kesungguhan kita berdoa. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam mempersiapkan diri kita menghadapi kehidupan ini. Saudara, kita tidak tahu kapan masalah bisa datang, kapan tantangan itu bisa hadir dalam kehidupan kita. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya sebelum iblis datang menggoda dia. Dia berdoa 40 hari 40 malam untuk mendekatkan diri kepada Bapaknya supaya dia boleh siap menghadapi pencobaan itu. Saudara, karena itu mari saudara kita juga sebagai anak Tuhan, kita belajar dari teladan Tuhan Yesus bahwa ketika kita mau menghadapi pencobaan ataupun sedang menghadapi pencobaan, kita mungkin sedang bergumul sekarang dengan persoalan hidup kita, maka berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu adalah senjata yang sangat penting, ya, sarana anugerah yang sangat penting bagi kita untuk mendapat kekuatan dari Tuhan. Saudara, doa disebut sarana anugerah ya. Sama dengan firman Tuhan juga disebut sarana anugerah. Kenapa disebut sarana? Karena melalui sarana itulah yaitu doa itu, Tuhan memberikan anugerahnya. Nah, saudara, artinya ketika kita tidak menggunakan sarana itu ya kita tidak dapat anugerahnya. Ya, ibaratnya kalau kita tahu bahwa keran ini adalah sumber air. Kalau kerannya dibuka airnya ngalir ya. Kalau kita tidak buka kerannya airnya tidak akan ngalir. Itulah yang dimaksud dengan sarana ya, salurannya. Tuhan mau memberkati kita, memberi kita kekuatan, kemampuan ya untuk bisa menghadapi segala persoalan hidup kita. Tapi sarananya apa? Doa. Salah satu sarana utamanya adalah doa. Ketika kita datang kepada Tuhan menggunakan sarana ini, maka Tuhan memberi kita anugerahnya, yaitu kekuatan dan berkat untuk boleh menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita. Saudara, doa juga seringkali menjadi sarana untuk Tuhan menggenapi rencananya. Kita boleh minta apa saja dan Tuhan pasti akan memberi karena kita sudah menggunakan sarananya. Kita tahu
tahu bahwa kehendak Allah adalah yang tertinggi, bukan kehendak manusia. Tapi melalui doa kita belajar mengenal yang mana yang kehendak Tuhan. Melalui doa kita jadi kenal dan jadi tahu. Dan akhirnya Tuhan menggenapi rencananya seperti yang kita doakan, karena doa kita sudah selaras dengan kehendaknya. Jadi saudara, Tuhan seringkali memakai kita melalui doa kita. Ya, ketika kita berdoa, mungkin awalnya kita berdoa sangat egois ya. Tuhan berkati saya, nggak mau tahu yang lain ya. Lalu Tuhan mulai berbicara kepada kita. Doanya keliru. Berdoalah supaya kehendak Allah yang terjadi. Maka Tuhan memberi pengertian kepada kita bahwa yang perlu didoakan bukan cuma diri kita, tapi mungkin juga ada orang lain yang membutuhkan Tuhan yang perlu kita doakan ya. Yang harus kita juga perhatikan. Maka doa kita mulai selaras dengan kehendak Tuhan. Kita mulai berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi juga kepentingan orang lain yang Tuhan mau kita doakan. Lalu kemudian Tuhan menggerakkan kita untuk menjadi alat, menjadi sarana berkat-Nya bagi orang lain. Sehingga rencana Tuhan digenapi melalui kita. Kasus ini atau contoh dari hal ini nampak di dalam kehidupan Nehemia, bukan? Nehemia siapa? Dia itu hanya seorang kasim. Saudara tahu kasim ya? Sida-sida itu berarti orang yang dikebiri ya. Yang dikebiri yang kerja di istana raja Persia ya. Bukan siapa-siapa, dia seorang tawanan, seorang yang tidak punya arti apa-apa sebenarnya ya, cuma seorang juru minuman raja saja. Tapi ketika dia mendengar sesuatu yang terjadi dengan umat Tuhan di Yerusalem, dia berduka dan dia mulai berdoa. Dia menggunakan sarana anugerah ini, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia hati yang berani, hati yang mau bertindak untuk melakukan sesuatu bagi umat Tuhan. Ya, dan Tuhan memberkati dia melalui dia, sehingga rencana Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem tergenapi melalui Nehemia. Apa Tuhan tidak bisa pakai orang lain? Bisa. Tuhan bisa pakai, ada banyak juru minuman lain di sana. Ada banyak orang Yahudi lain yang mungkin lebih baik dari dia yang ada di sana. Tapi yang mau datang kepada Tuhan, ya, memberikan hatinya, menggunakan sarana anugerah ini untuk menyelaraskan hatinya dengan Tuhan. Dan diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah saudara, itulah yang harusnya kita miliki sebagai anak Tuhan. Doa kita jangan menjadi satu doa yang terlalu memikirkan diri sendiri saja. Kita adalah orang yang sudah diberkati, bukan? Kita adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan kalau kita adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa yang harusnya binasa. Kita adalah orang berdosa yang harusnya dibuang oleh Tuhan. Ya, tapi oleh anugerahnya kita diselamatkan. Oleh anugerahnya kita dijadikan anaknya, diadopsi namanya ya, menjadi anaknya. Maka kita menjadi orang yang paling beruntung. Karena dulunya kita adalah musuh Tuhan, musuh Sang Pencipta. Sekarang kita disebut anak-anak Tuhan, anak-anak dari Pencipta. Maka kita adalah orang yang seharusnya paling bersyukur. Karena apapun yang terjadi dengan dunia ini tidak akan pernah merubah status kita sebagai anak dari Sang Pencipta. Anak-anak Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan kita akan mendapat bagian yang pasti di dalam Tuhan sampai dalam kekekalan. Karena itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, bukan? Nah kalau kita memulai dari posisi ini, kita bergerak mulai dari posisi ini, maka kita tahu bahwa kita ini sebenarnya orang yang sudah diberkati Tuhan. Ya, jadi kalaupun kita datang kepada Tuhan, maka hal yang pertama kita harus lakukan itu sebenarnya datang dengan hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Lalu kemudian kita tanya apa kehendak Tuhan. Nah itulah doa yang benar. Dan dengan menggunakan sarana ini kita akan mendapat kekuatan. Ya. Orang yang hanya, firman Tuhan mengatakan ya, kalau kamu hanya memikirkan dirimu sendiri ya, justru kamu akan kehilangan apa yang kamu mau. Orang yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang siap kehilangan nyawanya demi Tuhan justru akan mendapatkannya. Begitu juga dalam doa. Kalau kita hanya mikirkan diri kita sendiri, mungkin kita tidak akan dapat apa yang kita mau. Tapi ketika kita memikirkan apa maunya Tuhan lebih dahulu, maka kita justru melihat Tuhan memenuhi apa yang kita butuhkan. Nah itulah doa sebagai sarana anugerah di mana Tuhan menggenapi rencananya. Nah saudara, kita melihat bahwa kita butuh kekuatan dari Tuhan, bukan? Untuk menghadapi kehidupan ini yang banyak persoalan dan tantangan itu. Doa adalah sarana anugerah yang Tuhan Yesus sendiri pakai untuk mendapat kekuatan untuk menghadapi berbagai godaan, pencobaan yang dia akan alami selanjutnya. Ya. Nah saudara, satu hal lagi yang juga kita harus ingat bahwa kita membangun satu relasi
relasi yang semakin dekat sehingga terbangunlah yang namanya kepercayaan itu, trust ya. Saya kenal kamu maka saya lebih percaya. Semakin kenal semakin percaya. Itu yang Tuhan mau. Melalui doa kita menjadi semakin kenal Dia dan semakin percaya Dia, mempercayai Dia. Sehingga ketika keadaan membingungkan, keadaan yang kita hadapi menjadi satu keadaan yang kita tidak mengerti. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa kesukaran kok seperti terus ada? Ketika itu terjadi saudara, orang yang paling beriman pun juga bisa goncang hatinya. Saudara ingat pengalaman Ayub? Ayub mempunyai 3 teman yang saleh, bahkan 4 ya. Mereka itu orang-orang yang baik juga saudara ya. Tapi mereka pun tidak memahami apa yang sebenarnya dialami Ayub. Ayub sedang diuji Tuhan, tapi mereka pikir Ayub ini pasti punya dosa. Jadi orang akan bingung saudara-saudara ketika persoalan itu begitu sulit ya yang dihadapi. Tidak semua orang bisa melihatnya dengan benar. Tapi ketika kita punya trust dengan Tuhan yang kuat, kita tahu Tuhan tidak mungkin bermaksud buruk. Tuhan pasti punya rencana yang baik. Dan Tuhan pasti akan memberi jalan keluar pada waktunya. Maka trust yang seperti itu tidak akan menggoncangkan fondasi iman kita. Sekalipun waktu itu kita mungkin belum mengerti. Belum tahu seluruh rencana Tuhan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Tangan Tuhan itu sedang merenda, sedang merangkai ya, menyulam sebenarnya ya. Kehidupan kita itu seperti sedang disulam. Waktu disulam kita nggak ngerti apa ini, gambar apa yang mau dihasilkan. Nah ada orang menggambarkannya seperti ini. Ketika saudara melihat orang menyulam ya, merenda itu kan menyulam ya. Saudara itu berdiri di posisi yang sebaliknya. Dia sedang menyulam di sini, saudara ada di sana. Kalau saya sedang menyulam seperti ini, saudara akan lihat gambar apa yang saya sulam? Saudara akan hanya lihat gambar titik-titik yang tidak seragam warnanya dan jelek. Pasti begitu ya. Karena tidak kelihatan dengan jelas apa yang saya sulam. Saudara lihat dari belakang soalnya. Saudara belum lihat seutuhnya. Tapi kalau sudah selesai saya sulam, lalu saya balik ke depan, saudara lihat gambarnya apa yang saya sulam, baru saudara bisa lihat keindahan dari hasil sulaman itu. Hidup manusia seringkali begitu. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi, kita belum lihat seutuhnya. Kita belum lihat maksud Tuhan terakhirnya itu mau jadikan kita jadi seperti apa. Ya, sehingga kita melihat kok jelek ya pengalaman hidupku ini. Nah tapi saudara ingatlah pada waktu kita sedang bingung seperti itu, trust itu penting. Kita harus ingat, Sang Pencipta sedang menyulam hidup kita untuk menjadi satu gambar yang indah. Kita belum melihat seutuhnya, kita belum mengerti sepenuhnya, tapi kita mempercayai dan tidak pernah meragukan maksudnya yang baik. Sampai satu hari Tuhan membalik pemandangan itu atau sulaman itu sehingga kita boleh melihat apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Saudara mungkin saudara sudah sering dengar menjadi serupa dengan Kristus. Apa sih kelebihannya menjadi serupa dengan Kristus? Kita kan mau berkat. Nah saudara, tahukah saudara bahwa firman Tuhan menjanjikan kepada kita kan mahkota surgawi, ya kan? Kira-kira mahkota surgawinya itu bentuknya apa ya? Emas, mahkota terbuat dari emas, intan berlian, mungkin sekian karat. Itu mungkin yang kita pikirkan, namanya juga mahkota. Tapi saudara, emas tidak ada nilainya di surga, bukan? Gak laku. Itu katanya jadi batu-batu saja. Berlian pun juga biasa, terlalu banyak di sana. Ya. Lalu apa yang dia maksud dengan mahkota? Sesuatu yang pasti sangat mulia. Sesuatu yang sangat bersinar terang, memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan apa yang memancarkan kemuliaan Tuhan? Karakter Kristus. Karakter Kristus itulah yang memancarkan kemuliaan Allah. Jadi ketika kita mau dibentuk Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, itu maksudnya kita akan dibentuk supaya kita di dalam diri kita ada karakter Kristus yang ditanam. Karakter itulah mahkota kita. Karena karakter itu akan kita bawa terus sampai dalam kekekalan. Sejak dibentuk dalam hidup kita. Nah saudara, itulah mahkota kita sebenarnya, sangat bernilai. Lebih daripada sekedar ya berkat-berkat materi, walaupun kita membutuhkannya, tapi bukan yang utama. Nah saudara, karena itu ketika Tuhan mau membentuk hidup kita, kita harus melihatnya, Tuhan saya percaya bahwa maksudmu itu baik bagiku. Baik itu jangan diukur dari segi materi saja, tapi yang lebih penting keserupaan kita dengan Kristus. Bahwa karakter kita akan dibentuk menjadi seperti Kristus, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Nah memang kalau selama di dunia ini kita belum lihat ya, misalnya Ibu Miosien, ada bagian dari dirinya yang sudah serupa Kristus.
memancarkan cahaya kemuliaan. Saya belum lihat karena saya menggunakan mata jasmani. Coba tanya sama iblis, dia lihat. Karena iblis melihat dunia roh ya. Malaikat tentu saja juga melihat ya. Tapi maksud saya kita belum melihat, tapi itu ada. Di dalam dunia rohani, dunia kekal, itu kelihatan ada pancaran kemuliaan Kristus di dalam diri kita. Sebagaimana Tuhan sudah bentuk hidup kita. Dan itulah mahkota kita, itulah kemuliaan kita. Yang Tuhan sedang bentuk. Dan ketika kita dibentuk, seringkali kita ngomel karena belum mengerti. Disitulah diperlukan trust. Dan trust itu dibangun melalui relasi yang terus menerus, melalui persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa, sarana anugerah itu. Nah saudara, inilah hal yang pertama bagaimana Kristus menghadapi pencobaan itu. Yaitu bahwa dia mempersiapkan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Bapaknya. Yang kedua saudara, ya, bagaimana Yesus mempersiapkan diri? Dia mempersiapkan dirinya dengan selalu berpegang pada firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mau perhatikan bagian bacaan tadi, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus setiap kali menjawab iblis, dia selalu mengatakan seperti ada tertulis, seperti ada tertulis. Nah, saudara, kita tahu bahwa Yesus itu selalu firman menjadi manusia. Tapi sebagai manusia, dia memberikan teladan. Bagaimana dia menghormati kitab suci. Sehingga dia selalu menggunakan ada tertulis. Ada tertulis. Supaya kita juga sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita juga harus belajar seperti itu. Seperti firman Tuhan katakan apa? Seperti ada tertulis. Begitulah kita hidup dan mempercayainya. Bukan apa kata orang. Bukan apalagi kata iblis. Yang seringkali juga iblis bekerja melalui apa kata orang. Hati-hati. Karena iblis kan belum tentu berbisik melalui telinga kita. Tapi dia bisa berbisik melalui mulut orang lain. Atau bisa juga menghasut di dalam pikiran kita. Tapi jangan sampai itu yang kita ikuti. Tapi seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Itulah menjadi patokannya. Dan Tuhan Yesus memberi contoh ini. Memberi teladan ini. Ketika dia menghadapi iblis. Dia selalu mengutip seperti ada tertulis. Sebagaimana firman yang Tuhan katakan. Saudara, kita melihat ketika iblis pertama kali datang untuk mencoba Yesus di dalam ayat 3 dan 4 ya. Di sana dikatakan iblis berkata kepada Yesus, ya sana dikatakan, jika kau anak Allah, hentakkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis, hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Saudara, satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan, kenapa kok Tuhan Yesus menolak anjuran iblis untuk merubah batu jadi roti? Bukankah dia lapar? Sudah 40 hari tidak makan. Wajar kan kalau perlu roti. Dan kalau memang dia bisa rubah batu jadi roti, kenapa tidak dirubah saja? Ingat, ini di padang gurun tidak ada yang jual roti saudara ya. Yang pasti nggak ada jual roti. Mesti ke kota jauh banget ya. Nah kenapa? Bukankah ini nasihat yang cukup baik bukan? Nah saudara, kita harus memperhatikan ada beberapa alasan. Yang pertama adalah Yesus tahu apa motivasi iblis untuk menimbulkan keraguan di dalam diri Yesus tentang siapa dia, bahwa dia itu anak Allah apa bukan. Kalau kamu anak Allah, ayo buktikan. Artinya apa? Iblis sedang meragukan dia, bukan? Iblis sedang menimbulkan keraguan di dalam hati Yesus tentang siapa kamu. Kalau memang kamu anak Allah, ayo coba buktikan. Nah saudara, ini adalah cara iblis yang suka membuat kita jadi ragu, mempermainkan pikiran kita, membuat kita jadi ragu, saudara ya. Iblis bisa mengatakan hal yang sama. Kalau kamu anak Tuhan, kenapa hidupmu begitu banyak masalah? Di mana Tuhanmu? Jangan-jangan memang kamu bukan anak Tuhan. Kamu anak dari mana nggak tahu ya. Nah itu bisa, iblis bisa berbicara seperti itu, menghasut, merusak kepercayaan kita, menimbulkan keraguan di dalam hati kita tentang siapa kita. Saudara, kita harus berhati-hati saudara ya, bahwa ketika pikiran-pikiran seperti itu muncul, ya mungkin seperti kenapa kok hidupmu ada masalah ya. Jangan-jangan kamu bukan anak Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa kita jadi anak Tuhan karena anugerah Tuhan semata-mata ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 ya. Di sini menunjukkan bahwa sekalipun kita ini hidupnya mungkin masih punya masalah, mungkin ada sakit, mungkin bahkan juga kita masih kadang-kala jatuh di dalam dosa. Tidak membatalkan rencana anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Ketika kita datang kepada Kristus, mengakui diri kita sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dan penebusan oleh darah Yesus.
maka kita yang percaya diselamatkan. Dan penebusan itu tidak membuat kita menjadi orang yang sempurna, tidak membuat kita menjadi orang yang tidak punya masalah. Kita tetap masih bergumul dengan persoalan, kita bahkan masih bergumul dengan kesalahan dan dosa kita dan kelemahan-kelemahan kita. Tapi itu tidak membatalkan janji Tuhan, tidak membatalkan kesetiaan Tuhan yang sekali mengatakan, aku menerima engkau sebagai anakku, menebus engkau menjadi anakku, maka seluruh dosa kita telah diampuni dan seluruh keberadaan kita diterima. Tuhan sedang membentuk hidup kita, ya. Tuhan tidak mau kita tetap seperti hidup kita yang lama, ya. Tapi Dia tidak pernah menolak kita sebagai anaknya. Nah, ini anugerah Tuhan. Jadi ketika iblis datang kepada Yesus dan mengatakan, buktikan bahwa kamu anak Tuhan, anak Allah. Yesus menolaknya karena Dia tahu ini tujuannya menimbulkan keraguan, ya, melawan fakta kebenaran yang sebenarnya Yesus adalah Allah. Jadi Yesus adalah anak Allah, tidak peduli apapun yang iblis katakan. Kita adalah anak Tuhan, tidak peduli apapun yang iblis katakan. Juga tidak peduli kalau ada orang lain yang mempertanyakan hal itu, tidak penting. Yang penting adalah bahwa kita sungguh-sungguh dengan hati kita, dengan tulus datang kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus, kita percaya dan diselamatkan. Kita memberi hidup kita untuk dipimpin terus. Kita masih jatuh bangun, tapi kita mau terus ikut Tuhan. Itu anak Tuhan. Nah, saudara, ini alasan pertama kenapa Yesus menolak apa yang iblis katakan atau anjuran yang dia katakan. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa Yesus menolak hal ini karena Yesus tahu apa maksud dan rencana Tuhan melalui puasa ini. Nah, saudara, puasa 40 hari pasti menimbulkan rasa lapar yang luar biasa. Rasa lapar yang menyiksa, ya bukan? Bukan sekedar lapar biasa, itu diet namanya ya, lapar biasa ya. Saudara pasti pernah diet semua ya. Tapi ini lapar yang sangat menyiksa. Nah, saudara, iblis berkata, ayo tinggalkan siksaan itu, rubah aja batu jadi roti. Nah, saudara, Tuhan Yesus melihat bahwa ini belum waktunya. Tuhan belum menyediakan makanan yang dibutuhkan. Itu berarti Dia masih harus menahan rasa laparnya dan menanggung rasa tidak nyaman atau rasa menderita karena rasa lapar itu. Karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan, bagian dari ujian itu, bagian dari kehendak Tuhan yang harus dialami oleh Yesus pada saat itu. Andai kata Yesus mau cepat-cepat merubahnya, menarik diri dari rasa tidak nyaman itu, penderitaan itu sebelum waktunya, maka bukankah itu di luar dari kehendak Allah? Apalagi dengan mengikuti anjuran iblis. Nah, saudara, di sini kita melihat pentingnya bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di sini, ya, ketika Dia menjawab iblis, maka Tuhan Yesus sebenarnya mau mengatakan kepada kita bahwa manusia itu hidup bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik, ya, tapi yang terutama adalah bahwa kita tetap pada saat itu kehendak Allah adalah tahan sakit itu karena lapar itu, tetaplah menanggung penderitaan karena lapar itu lebih lama daripada yang iblis katakan ayo lebih cepat, ya. Tapi itu kehendak Allah. Nah, mentaati kehendak Allah ini lebih penting. Yesus memberitahu kepada kita ini lebih penting daripada sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Saudara, begitu juga dengan kita. Ada kalanya kita juga ingin cepat-cepat keluar dari masalah, bukan? Tapi mungkin masalah itu adalah bagian dari kehendak Allah untuk pembentukan kita. Belum waktunya, kita nggak boleh cepat-cepat maksa harus keluar lebih awal, apalagi dengan cara yang salah, menghalalkan segala cara. Kalau cara untuk keluar dari masalahnya udah salah, kita udah tahu ini belum waktunya ini pasti bukan kehendak Allah, ya. Kita mau cepat keluar, lebih awal keluar, tapi bukan kehendak Allah, ya. Terbukti dari caranya ya udah salah, ya. Nah, saudara, karena itu mari kita belajar, ya, bagaimana kita bisa mengutamakan kehendak Allah dan memahami bahwa kadangkala kesukaran hidup itu bagian dari kehendak Allah untuk, seperti tadi saya katakan, menjadikan kita lebih serupa Kristus, supaya karakter itu ditanam di dalam hati kita. Nah, bukan selalu dengan penderitaan, ya. Kadangkala bisa dengan tawaran yang menarik. Ayo, kamu bisa sukses dengan cara yang lebih gampang, sukses hebat dengan cara yang gampang, tapi cara yang gak benar. Ini juga satu tawaran yang godaan yang seperti menyenangkan, tapi sebenarnya ada satu proses pengujian juga, bukan? Bahwa kalau kita tidak menghalalkan segala cara, maka karakter Kristus itu sedang ditanam juga dalam hati kita, dalam diri kita.
Nah, bukan dengan penderitaan, tapi dengan tawaran yang menarik, sebaliknya, ya kan? Itu bisa juga. Nah, saudara, tapi di sini apapun itu bentuknya, yang Tuhan ingin ajarkan adalah utamakanlah, atau yang lebih utama itu adalah bahwa kita tetap hidup dalam kehendak Allah. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, walaupun Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan salah, saudara. Ketika kita hidup dalam kehendak Allah itu mencakup kebutuhan kita. Ingat, Dia adalah Bapa yang baik, Dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Cuma kebutuhan bukan berarti semua kemauan kita. Bukan semua kemauan kita adalah kebutuhan kita. Kemauan kita kadang-kadang lupa batas, ya, terlalu jauh melebar kiri dan kanan. Tuhan tahu apa yang terbaik, Tuhan tahu apa yang menjadi benar-benar kebutuhan kita, dan Tuhan tahu apa yang lebih utama bagi kita. Karena itu kita perlu belajar untuk mentaati, mengamini apa Yesus katakan, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan soal kebutuhan fisik saja, tapi dari setiap firman, itu setiap kehendak Allah, setiap rancangan Allah bagi hidup kita. Nah, saudara, kita melihat di dalam pencobaan berikutnya, Tuhan Yesus kembali menggunakan firman Tuhan. Kali ini untuk membongkar tipu muslihat iblis, yang juga mengutip firman Tuhan untuk untuk mencoba Yesus, ya. Kita melihat di dalam pencobaan yang berikutnya, ya, di sana dikatakan, ya, ketika itu datanglah iblis sekali lagi, ya, iblis membawa Yesus ke atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis, ini iblis yang bicara, bukankah ada tertulis bahwa Dia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikatnya akan menahan kakimu, menatang atau menahan kakimu supaya kamu tidak jatuh. Wow, ini ayat firman Tuhan yang memang benar ada, saudara, ya. Di dalam Mazmur 91, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi ini kutipan firman Tuhan yang dikutip oleh iblis untuk mencobai Yesus. Ayo, jatuh dari bumi, lempar dirimu dari atap. Coba lihat, ini atap yang tinggi sekali, ya. Nanti kita lihat malaikat akan menatang kau. Sesudah kita perhatikan bahwa sekalipun iblis mengutip firman Tuhan, tapi dia mengutip firman Tuhan dengan motivasi yang tidak benar. Ini adalah janji Tuhan yang menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi orang yang hidup mempercayai Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Bukan untuk menantang Tuhan, bukan untuk mencobai Tuhan. Ayo, saya sengaja menjatuhkan diri biar Tuhan tunjukkan Dia masih sayang saya atau tidak. Nah, bukan begitu, saudara-saudara, ya. Tapi ini adalah cara iblis. Ayo tantang Tuhan, buktikan perkataannya. Saudara, terhadap perkataan seperti ini, Tuhan Yesus juga sekali lagi mengutip firman Tuhan, ya. Mengutip firman Tuhan untuk melawan tipu muslihat iblis, saudara, ya. Tuhan Yesus berkata, apa tadi di dalam bagian sebelumnya? Ya, Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus ingin menegaskan, ya, bahwa sekali lagi yang penting itu bukan soal pembuktian diri kita, tapi soal bagaimana kita mentaati Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah katakan, itu sudah pasti benar. Bagian kita bukan untuk mengetes Tuhan benar atau tidak benar, tapi bagian kita adalah mempercayai Tuhan. Dan pada waktunya ketika kita membutuhkan, Tuhan akan menggenapi janjinya. Bukan kita nantang, bukan kita mencobai. Dan Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk membongkar tipu muslihat iblis, ya. Bahwa yang benar bukan menggunakan firman Tuhan secara salah, ya, secara pengertian yang salah, motivasi yang salah, tapi dengan pemahaman yang benar. Saudara, dari hal ini kita belajar pentingnya bagi kita sekali lagi berpegang kepada firman Tuhan. Nah, bukan saja sekedar tahu, tapi pentingnya untuk kita belajar terus. Kita sudah tahu firman Tuhan, tapi kita perlu belajar supaya lebih memahami, ya. Nah, saudara, pemahaman kita yang lebih baik itu akan menolong kita lebih waspada ketika orang mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai firman Tuhan, walaupun kelihatannya seperti benar, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, ketika kita sedang menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan, lalu mungkin ada orang berkata, kalau kamu anak Tuhan kok banyak sekali masalah dalam hidupmu, ya. Jangan-jangan kamu bukan anak Tuhan, ya. Lupakan saja Tuhanmu. Nah, ini adalah perkataan-perkataan yang bisa menggoyahkan iman. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan lebih baik, kita tidak akan mudah digoyahkan. Saudara,
kita tahu firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ya, saudara boleh baca. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 di sana dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, segala sesuatu ini memang termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang merupakan kita anggap sebagai kesulitan ataupun penderitaan. Tetapi di dalam segala keadaan ini, segala sesuatu ini, Allah turut bekerja. Dia tidak membiarkan itu terjadi begitu saja di luar kontrolnya. Tapi Dia turut bekerja di dalamnya, Dia mengizinkan itu terjadi untuk membawa kebaikan bagi kita. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa kalaupun persoalan itu ada, tidak berarti kita bukan anak Tuhan. Ya, justru Tuhan sedang membentuk kita. Ya. Saya teringat kepada kesaksian seorang anak Tuhan yang dia ceritakan dulunya dia yang ngaku-ngaku Kristen tapi tidak pernah serius dengan relasinya dengan Tuhan, dengan iman Kristen. Dia nggak pernah serius memikirkan, ya ke gereja kadang-kadang lah ya. Tapi kemudian pergumulan datang, persoalan datang, ya. Bukan saja karena pandemi usahanya menurun banyak, tapi dia juga kemudian kena penyakit, ya. Ada cairan yang tiba-tiba muncul di otaknya, ya, di tempurung kepalanya. Saudara, hal itu membuat dia sakit parah, ya, nggak bisa bekerja, nggak bisa bangun. Nah, saudara, dia bergumul, ya, saudara, dia bertanya-tanya kenapa ini terjadi dalam hidupku. Sudah masalah pekerjaan susah, ini kena lagi penyakit, membuat dia tambah nggak bisa kerja. Padahal dia justru sangat dibutuhkan saat itu untuk membereskan pekerjaannya. Dia sangat bergumul, ya. Tapi ya namanya manusia tidak gampang, ya. Seringkali keras hati, ya. Jadi dia mencoba menangani dengan kekuatan dia berobat dan sebagainya. Akhirnya setelah berobat bisa ditangani, ya. Cairannya bisa dikeluarkan dan dia ya boleh dikata pulih kembali, boleh bekerja kembali, ya. Nah, orang biasanya kalau sudah pulih begitu lupa lagi, ya, bahwa dia sebenarnya itu peringatan dari Tuhan. Tapi saudara, beberapa bulan kemudian muncul lagi keadaan yang sama. Muncul lagi cairan di kepalanya. Nah, kali ini baru dia benar-benar kapok. Kali ini dia benar-benar bertobat, datang pada Tuhan. Dia tahu ini peringatan Tuhan untuk dia memperhatikan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan selama ini. Selama ini dia hanya mikirin pekerjaan, mikirin kepentingan dia, tidak mikirin bagaimana dia di hadapan Tuhan. Dan hari itu dia sadar, kalau dia sampai nggak ketolong, dia akan stroke dan mungkin tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Benar-benar kayak orang lumpuh, ya. Hidupnya menjadi tidak berarti. Dia tahu ini karena anugerah Tuhan. Dia sudah kena sekali, dipulihkan, kena 2 kali. Dia benar-benar tidak boleh main-main dengan hidupnya, ya. Dia sadar, dia bertobat kepada Tuhan. Nah, hal itu mungkin tidak nyaman bagi hidupnya selama beberapa bulan dia harus mengalami sakit seperti itu. Tapi setelah itu dia mengerti, oh, justru ada maksud yang baik. Justru untuk menyelamatkan jiwanya yang jauh dari Tuhan itu. Nah, saudara, karena itu kita ketika menghadapi omongan-omongan yang tidak benar, hasutan-hasutan dalam pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan, atau sepertinya ada mengandung kebenaran tapi sebenarnya tidak sesuai firman Tuhan, kita harus menghadapinya, menolaknya dengan kebenaran yang seutuhnya, ya. Saudara, yang ketiga kita melihat bagaimana Tuhan menghadapi pencobaan ini. Yang ketiga adalah Yesus menghadapinya dengan menetapkan hatinya untuk setia hanya kepada Bapaknya, ya. Saudara, kita melihat ketika iblis datang ketiga kalinya, iblis berkata, ya, semua harta kekayaan dalam dunia ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah kepadaku. Tapi Yesus berkata, enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara, di sini iblis menawarkan semua yang ada dalam dunia ini kepada Yesus. Pertanyaannya, tawaran ini sungguhan apa prank? Sungguhan apa palsu? Dia punya wewenang kuasa nggak untuk memberikan dunia ini? Nah, saudara, kita akui bahwa iblis punya wewenang terhadap dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dari mana wewenangnya? Otoritas itu sebenarnya diberikan Tuhan kepada Adam. Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka iblis merampas otoritas itu atas dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Sehingga dia bisa menawarkan hal-hal tertentu kepada orang-orang yang mau menyembah dia. Ya, sekarang dia menawarkan semuanya akan kuberikan kepadamu, kepada Yesus, asal engkau menyembah kepadaku. Tapi jawaban Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis,
Karena hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Di sini menegaskan bahwa kesetiaan seseorang harus hanya kepada Allah saja. Yesus sendiri menyatakan kesetiaannya kepada Bapanya saja, bahkan sampai dia rela mati di atas kayu salib demi menggenapi rencana Allah menebus kita yang berdosa. Dia sudah menunjukkan seluruh hidupnya hanya taat kepada Allah saja. Pengabdiannya, penyembahannya hanya kepada Allah saja. Nah, perkataan Yesus kepada iblis ini bukan hanya berlaku bagi iblis, tapi berlaku bagi seluruh ciptaan. Bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah saja. Saudara, loyalitas seperti inilah yang kita butuhkan ketika kita menghadapi kehidupan ini. Ya. Loyalitas yang membuat kita tidak akan mudah goyah karena kita tidak mendua hati. Nah, Yakobus memperingatkan kepada kita di dalam surat Yakobus, dia mengatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu untuk menghasilkan satu kedewasaan serupa Kristus tadi itu ya. Tapi kalau kamu bimbang, kalau kamu belum mengerti, jangan kamu bimbang. Mintalah hikmat, mintalah pengertian, tapi jangan bimbang, jangan mendua hati. Artinya jangan meragukan maksud Tuhan yang baik. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, kita belum mengerti kenapa ini Tuhan, minta hikmat. Tapi jangan sambil minta hikmat terus meragukan maksud baik Tuhan. Itu namanya mendua hati. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Nah saudara-saudara, pengabdian, loyalitas yang total, yang hanya kepada Allah ini saja yang menolong kita bisa bertahan, menghadapi pencobaan, menghadapi godaan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang benar dan hanya Tuhan sebenarnya yang mengasihi kita, tidak ada yang lain. Karena itu kesetiaan kita tidak akan mudah digoyahkan hanya karena kesukaran ataupun penderitaan. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah kawan-kawan Daniel ya. Ya, saudara tahu teman-teman Daniel yang bernama Sadrak, Mesak dan Abednego itu ketika mereka disuruh menyembah patung dewa dari raja, mereka menolaknya. Lalu mereka berkata demikian, Allah kami yang kami sanggup melepaskan kami. Jika dia maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Nah, saudara di sini ada satu loyalitas yang mutlak ya. Mati ataupun hidup kami akan setia kepada Tuhan. Diselamatkan, dilepaskan dari api, kami percaya Tuhan mampu. Kalaupun tidak, kami juga tetap tidak akan menyembah dewamu. Saudara, loyalitas yang total ini, pengabdian hanya kepada Allah ini, pengabdian tunggal ini benar-benar menjadi satu fondasi yang bisa meneguhkan kita di dalam menghadapi pergumulan kita, pencobaan kita. Sehingga apapun yang terjadi kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita berpegang kepada janji Tuhan. Ya, saudara ingat kita tidak bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Tapi kita bersandar kepada Tuhan. Kepada Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk bisa kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan menganggap diri kita kuat. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang kuat. Kita semua lemah. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan sudah bilang kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu tinggallah dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Kamu akan melakukan hal-hal yang harus kamu lakukan. Ya, termasuk ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, kita akan bisa menang. Kita akan bisa tetap setia kepada Tuhan jika kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, karena itu jangan berpikir kita kuat. Sadarlah keterbatasan kita. Kita datang kepada Tuhan mengakui keterbatasan kita dan kemudian kita datang minta kekuatan dari Tuhan. Maka ketika kita tinggal di dalam Tuhan, yang firman-Nya tinggal dalam kita, kita akan diberi kekuatan untuk menang. Kekuatan untuk menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Di dalam hidup kami Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman atau bahkan membuat kami merasa menderita, merasa susah. Tuhan tolong kami supaya kami tetap ingat siapa Bapa
yang kami percayai, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dan bersyukur bahwa kami adalah orang yang diberkati. Kami adalah orang yang paling beruntung karena sudah dijadikan anak-anaknya Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai kami dan berkati hidup kami untuk boleh berjalan terus mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami juga akan mengambil bagian dalam perjamuan dengan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati juga. Kami boleh bersekutu sekali lagi dengan Tuhan yang hadir di dalam perjamuan ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada pengurus yang bertugas saya persilakan untuk boleh mempersiapkan. Saudara, saat ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan perjamuan ini, kita mengingat akan 3 hal. Yang pertama, peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Kristus memberikan hidupnya, nyawanya untuk penebusan jiwa kita. Kita bersyukur untuk hal itu. Yang kedua, kita mengingat bahwa pada waktu kita ambil bagian dalam perjamuan ini, Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Kita mendapat bagian dalam persekutuan dengan Dia. Dia hadir untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Karena itu kita harus mengamini kehadirannya. Dan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam perjamuan ini. Dan yang ketiga, kita mengingat bahwa nanti satu hari kelak kita juga akan mendapat bagian dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kekekalan, di mana segala sesuatu akan disempurnakan. Inilah pengharapan kita yang kita syukuri, yang kita ingat dan rayakan pada saat ini. Nah saudara, saya persilakan kita boleh mengambil waktu untuk berdoa sejenak secara pribadi di depan Tuhan, bersyukur atas anugerahnya dan mengimani dan mengamini kehadiran Kristus dalam hidup saudara saat ini juga. Silakan musik memainkan lagu. Silakan musik tetap memainkan lagu ini. Dan saya persilakan untuk pengurus bisa membagikan roti dan anggur.
Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Saudara, pada malam sebelum Kristus diserahkan untuk disalibkan, yang mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Pada malam itu dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memberkatinya lalu memecah-mecahkannya sambil membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku." Kemudian dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita ini. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang kita terima dengan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi pengampunan dosa kita. Dengan ucapan syukur kita menerimanya. Ya Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan hidupnya bagi penebusan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau hadir di tengah kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Roh Kudus karena Engkau yang tinggal dalam diri kami, meneguhkan kami dan mendorong kami untuk boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan bersama dengan Tuhan pada saat ini. Makasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita mau berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Kita tahu sebentar lagi akan ada pemilu ya, masa-masa persiapan. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita ini. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu, kami mau berdoa juga bagi bangsa Indonesia, tempat di mana kami hidup, kami tinggal. Kami berdoa Tuhan untuk kebaikan bangsa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga bangsa ini juga boleh mengalami berkat rohani dari Tuhan. Demikian juga berkat jasmani. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, beri kepada mereka hikmat, kekuatan untuk boleh mengatur negara dengan baik. Dan Tuhan juga memberkati bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh melalui masa-masa pemilu ke depan ini dengan tenang, dengan tertib, sehingga situasi keamanan tetap boleh terjaga. Dan Kau yang sediakan pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin yang baru yang boleh melakukan tugas dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami sebagai gereja-Mu di tengah bangsa ini. Kami tetap boleh melakukan bagian kami menjadi terang dan garam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, dengan tetap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, bukan dengan kehebatan kita, kekuatan kita, kekayaan kita, kita bisa kuat hingga saat ini. Tetapi itu semua adalah tangan Tuhan yang selalu menopang kita, memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Sebentar lagi persembahan akan diedarkan. Bapak Ibu bisa memberikannya dengan penuh ucapan syukur. Hidupku
masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau selalu memberikan berkat-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami bawa persembahan kami ini sebagai ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus, beri mereka hikmat Tuhan dalam mengelolanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala rahmat, sumber segala berkat di dalam kehidupan kita, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati hidup saudara, sehingga saudara boleh menjadi saksinya di tengah dunia ini, di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Kuasa dan penyertaannya senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah telah selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Warta akan disampaikan oleh salah seorang pengurus.